Halo Sora, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai pembacaannya tentang sebuah tema, yaitu yang dia rasakan ketika kamu menjauh. Yang dia rasakan ketika kamu menjauh. Kita lihat dulu ya. Siapakah orang ini atau bagaimanakah cerita kalian yang dia rasakan ketika kamu menjauh, ya. Oke, di sini adalah ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba di antara hubungan kalian, ya. Dan di sini seperti sebuah badai, kamu tiba-tiba saja menarik diri dari dia, kamu tiba-tiba saja mungkin menghilang, dan seperti bersembunyi, dia nggak bisa mencari keberadaan kamu. Ini menjadi sesuatu yang mengagetkan buat dia, karena ternyata kok kamu bisa tiba-tiba ngilang, gitu loh ya. Jadi ini sesuatu yang cukup bikin dia shock. Ya. Di sini kamu tuh seperti menghindar, mengisolasi diri kamu, menjauhi dia. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, ada yang benar-benar menjauh secara energi, ada yang juga benar-benar menjauh secara fisik, ya. Bahkan mungkin kamu menghindar, nggak mau ketemu sama dia, atau ternyata beberapa dari kalian ada yang sampai pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, keluar kota dan sebagainya, ya. Atau ini juga bisa menandakan hubungan kamu tuh memang LDR sama orang ini, ya. Selain daripada itu, ya. Kenapa di sini ada yang menjauh? Kalau Sora lihat, ya, kamu itu menjauh, ya, karena kamu itu pingin seperti menenangkan diri dan membereskan dulu perasaan kamu, ya. Karena di sini, karena ada sesuatu yang begitu banyak, berkali-kali hal-hal terjadi di antara kalian, dan itu menjadi sesuatu yang cukup menyakitkan untuk dirinya dia, ya. Jadi di sini seperti menginginkan sebuah hal yang diberesin gitu, ya. Dan di sini kamu merasa mungkin pemberesannya cuma dengan menjauhi dirinya dia. Nah, ya, kamu berusaha mencari arah lain hidup kamu. Apakah hidup kamu itu apakah cuma sama orang ini, gitu ya? Kamu mulai membuat rencana untuk masa depan kamu sendiri, gitu loh ya. Jadi ini kayak kamu tuh mulai berpikir kayak arahnya mau kemana ya? Mungkin perlu merenung, mau ke arah kemana ke depannya hidup kamu, arah kemana hubungannya sama orang ini dan sebagainya. Kamu seperti mencari jalan, ya. Karena kamu di sini merasakan seperti sebuah kebingungan, ya. Ada pertimbangan yang sedang kamu pikirkan antara kamu mau melanjutkan sama orang ini atau sudahan, ataukah memang harus memilih dia atau memilih yang lain, itu juga bisa. Di sini ada pertimbangan-pertimbangan. Oke. Ada penghalang apa yang sekiranya mungkin ada dalam hubungan ini? Di sini ada begitu banyak komunikasi yang sepertinya komunikasinya ini sedikit challenging atau banyak challenging juga banyak, ya. Di sini begitu banyak perdebatan, begitu banyak hal itu yang kalian itu mungkin nggak sejalan atau komunikasi itu kurang lancar, ya. Dan di sini kayak mungkin kamu harus selalu mencari dirinya, dia juga kadang-kadang tidak mengabarkan kamu dan sebagainya, gitu loh ya. Sehingga komunikasi itu nggak lancar, pembicaraan kalian sering sekali berujung mentok dan ribut, ya. Dan di sini kayak ego yang ada, ya, membuat kamu lelah, gitu loh. Kenapa? Karena dia bisa saja tidak pernah mau mengalah sama kamu. Ya, dia seperti selalu membuat kamu yang mengalah sama dia, ya. Jadi kayak selalu kekeh dengan keinginan dia sendiri dan neken kamu untuk kamu yang ngalah sama dia, dan seperti kayak susah untuk sama-sama, gitu loh. Kayak mentok gitu loh. Oke. Dan di sini ada masalah juga tentang tujuan akhir dari hubungan ini. Ya, ada tujuan akhir dari hubungan ini yang seperti belum ada tujuan akhirnya, ya, belum ada tujuan akhir yang ingin dicapai. Dan di sini juga ada masalah tentang kesuksesan dan keberhasilan. Jadi di sini bisa ada dari dia atau dari kamu atau kalian sama-sama mengalami kesulitan untuk maju terus karena memang hidupnya itu masih banyak berusaha mencapai goal-goal atau tujuan-tujuan untuk yang namanya sukses dan berhasil, pencapaian. Ya, pencapaiannya siapa? Si divine maskulin, ya. Ini kuat sekali energi pencapaian dari si divine maskulin, ya.
pasangan, energi couple di sini ya. Tujuan akhir keberhasilan dalam berhubungan ya. Tujuan akhirnya ada juga faktor finansial, kesuksesan dan keberhasilan. Kita sekarang coba lihat ya, siapa sih orang ini, ciri-cirinya. Kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak sekali networking. Dia itu banyak sekali dikenal sama orang banyak ya. Artinya dia tuh temannya banyak, networkingnya banyak. Dia mungkin juga bekerja dengan yang berhubungan dengan sosial media, marketing ya. Dia juga senang untuk dikenal sama banyak orang gitu ya. Banyak juga dari kalian yang di sini memang kenalnya dari networking atau dari sosial media. Oke. Orang ini tuh punya banyak sekali emosi-emosi, perasaan. Orangnya bisa sangat emosional ya, gitu loh ya. Dia seperti kadang-kadang sulit untuk mengontrol emosi dia sendiri. Kalau lagi marah-marah banget, sedih-sedih banget, kecewa-kecewa banget, dan sebagainya ya. Emosinya itu sangat, ada juga yang sensitif ya. Orang di sini beberapa itu orang yang sangat pandai bicara ya, namanya juga orang sales atau marketing ya. Dia pandai bicara, pandai merayu. Orangnya juga lebih sering dia tuh fokusnya ke diri dia sendiri gitu loh. Oke, kita lanjutin ya. Oke. Dan kita lihat lebih lanjut siapakah dia. Orang ini sangat berenergi, sangat berapi-api, sangat bersemangat, orangnya ceria, orangnya juga divine maskulin, orangnya juga sangat suka beraktivitas di pagi hari, siang hari. Dia suka juga suasana-suasana yang lebih musim panas ya. Jadi dia lebih suka cuaca-cuaca yang cerah. Kan ada orang yang senangnya hujan, senangnya adem-adem, daerah tinggi, dingin gitu ya. Orang ini itu suka berpetualang ya, orang ini suka berperjalanan baik dalam pekerjaan maupun secara pribadi. Tapi ini juga ada yang kerja dalam bentuk traveling ya, perkapalan juga ada. Tapi ini juga menandakan bahwa orang ini itu memang jaraknya itu LDR sama kamu ya. Sekarang kita mau lihat apa sih yang dia rasakan ketika kamu menjauhi dia, yang dia rasakan ketika kamu menjauhi dia. Di sini seperti ada perasaan yang bingung, kenapa kamu langsung menjauhi dia, dan seperti dia itu melihat kamu tuh udah langsung menutup diri kamu. Ya, dia tuh bingung harus gimana, karena kamu seperti berjaga-jaga, kamu nggak mau berurusan sama dia, kamu menutup diri, dan dia tuh seperti merasa, tapi di satu sisi dia bingung, apakah dia harus bertahan terhadap situasi dan keadaan ini, ya. Oke, dan di sini bagaimanapun juga, di sini dia merasakan mungkin saja ada masalah-masalah yang dia itu seperti sudah kelewatan sama kamu, ya dia menyadari. Tapi di sini hatinya dia itu masih terus dekat sama kamu, tidak bisa jauh, ya meskipun kamu menjauh, ya. Di sini dia itu masih merasa ketika kamu menjauh itu masih ada rasa sayang, masih ada rasa ketertarikan, dan seperti dia itu masih ingin menawarkan perasaan dia sama kamu gitu. Artinya meskipun kamu menjauh, dia itu masih kepengen punya hubungan sama kamu ya. Orang ini menyadari mungkin dia begitu banyak kesalahan, begitu banyak hal-hal yang tidak ada perencanaan dan plan jalannya. Di sini itu kalau Sora lihat, dia itu menyadari apakah mungkin dia memang harus melakukan sebuah perubahan. Jadi dia tuh merasa dalam tanda kutip, apakah mungkin ini adalah cara kamu untuk berdemo atau dalam tanda kutip protes untuk supaya dia tuh mau berubah gitu loh, supaya ini bisa motivasi dia untuk berubah. Dia juga merasa kamu menjauhi dia itu mungkin kamu butuh healing. Mungkin untuk harus membetulkan dulu perasaan kamu. Ada sesuatu yang secara emosional dia tahu kamu merasakan kekecewaan, merasakan luka dan sebagainya, ya. Tapi dia merasa ketika kamu menjauh, ya, tapi dia merasa bahwa akan ada pertemuan kembali. Di sini ada perasaan yang dia ngerasa bahwa ada jalan takdir di antara kalian, yang mana di sini dia merasa bahwa ini ada jalan takdir, dan kalaupun sekarang kalian itu maksudnya break atau menjauh, dia merasa mungkin ini memang takdir semesta untuk membuat kalian bisa sendiri dulu, fokus healing dan sebagainya. Memang ada break yang direncanakan, ya. Dia merasakan mungkin ini kamu menjauh ini dia kehilangan balance.
ya, dia kehilangan balance dan dia tahu bahwa selama ini mungkin dia kurang adil dan kurang bijaksana dalam menyikapi hubungan dia sama kamu, ya. Jadi di sini tuh dia seperti oleng, ya, dan sebenarnya dia merasa tidak bisa lepas juga karena dia memiliki karmic relationship sama kamu, ya. Dia mencoba melihat apakah mungkin ada opportunity untuk apa ya, hubungan ini tuh masih bisa dilanjutin atau enggak, ada kesempatan enggak ya. Di sini dia mulai berpikir masih ada kesempatan atau enggak untuk bisa sama-sama. Dia berharap kamu masih mau menerima lagi uluran tangan dia, artinya ajakan dia. Di sini tadi udah ada tangan yang menawarkan, di sini juga ada tangan yang menjulur, artinya dia berharap kamu masih bisa open sama dia, ya. Intuisi dia merasakan adanya koneksi di antara kalian secara jelas. Di sini ada satu yang sangat clear ya, meskipun dia menjauh, meskipun kamu menjauh, dia bisa melihat dengan jelas kalian itu terkoneksi, ya. Dan dia tahu bahwa kamu itu ingin menunjukkan kamu tuh taking care diri kamu cinta diri kamu, gitu loh ya. Karena selama ini apa ya, kamu mungkin banyak berkorban buat dia, sehingga seperti kamu tuh bahkan tidak menunjukkan cinta sama diri kamu sendiri, gitu loh. Jadi dia tahu bahwa mungkin dia kurang mencintai kamu dengan lebih baik, ya. Dan dia merasakan begitu banyak dari mereka yang sering sekali bermimpi tentang kamu ketika kamu menjauh. Dia merasa ada banyak pesan-pesan dari alam bawah sadar yang membuat dia tuh sering bermimpi soal kamu. Ada kerinduan, ada kepikiran, ya. Dia pingin minta maaf, ya, karena dia juga tahu kamu menjauh dari dia pasti dia buat suatu kesalahan, ya. Dia tahu dia belum bisa menjadi seorang sahabat yang cukup baik untuk kamu, menyupport kamu, nemenin kamu dan sebagainya. Tapi ini juga bisa saja dia akan minta tolong sama teman baik kamu, ya, mencari kamu melalui teman baik kamu, ya. Dan di sini dia punya satu keyakinan hubungan ini masih akan mungkin bisa berjalan kembali. Di sini ada hasrat, ada perasaan yang dalam, ya. Kenapa? Karena di sini dia merasakan twin flame, merasakan sebuah twin flame, perasaan yang sangat-sangat khusus ya, energi spiritual yang mendalam, ya. Oke. Dan dia merasa memang ada waktu, balik lagi ada waktu dari semesta ini untuk berjauhan dulu, untuk sendiri dulu, untuk healing dulu dan sebagainya. Dia merasa segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan kalian itu memang ada suatu rencana dari semesta. Dan dia pingin banget bisa datang untuk bicara sama kamu dengan lebih banyak terbuka. Artinya apa yang dengan kamu menjauh ini lebih banyak penyadaran buat dia, gitu loh. Kalau kalian itu memang harus dijauhkan dulu untuk bisa merasakan koneksi yang ada, gitu loh. Oke. Untuk kalian ada beberapa di sini, tidak semua itu dalam hubungan ke arah pernikahan atau memang sudah ke arah pernikahan atau dalam pernikahan itu ada. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini artinya ada komitmen lebih yang ingin dia berikan. Ya. Dan dia merasa bahwa mungkin sikap dia yang kekanak-kanakan sebelumnya tidak cukup dewasa dalam menjalankan hubungan sama kamu, gitu. Yang dia rasakan kini, dia merasa harusnya bisa menjadi seorang maskulin yang lebih tegas, lebih jelas. Jadi dari pihak kamu berpikir soal keputusan, dari pihak dia juga berpikir soal keputusan. Dia harus ambil arah, mau memperjuangkan kamu atau mau udahan. Di sini dia jadi banyak mikir juga. Kamu mikir, dia pun mikir. Jadi sama-sama mikir, ya. Ya, banyak dari mereka yang berusaha mencari pertanda, banyak beribadah, banyak secara spiritual untuk diarahkan mau jelasnya kemana. Ya, tapi dia masih punya hasrat sama kamu. Oke. Dan dia tahu banyak shadow dirinya dia, banyak sisi-sisi dirinya dia yang mungkin cukup gelap dan pelik yang harus dia selesaikan, gitu loh. Ini adalah sisi lain, hubungan ini penuh dengan tantangan. Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan kalian? Hubungan spiritual. Aku keluarin dulu semua ya. Oke.
Ini memang hubungan yang begitu banyak masalah dan begitu banyak hubungan yang harus melewati cambukan-cambukan masalah. Karena di sini ada masalah tentang prinsip, ada masalah tentang awal yang baru yang harus dimulai, dan ada masalah tentang orang ketiga. Ya, ada di sini kayak ada yang mempengaruhi hubungan kalian. Ada yang memang benar-benar orang ketiga, ada yang memang benar-benar orang ketiga itu bisa saja orang tuanya, keluarganya yang nggak setuju dan sebagainya. Tapi ini hubungan yang kuat akan gimana ya? Masalahnya tuh banyak tapi koneksinya tuh kuat gitu. Oke, kita mau lihat dengan jelas sekarang. Apakah bisa sama-sama? Apakah bisa sama-sama? Ini hubungan yang memang begitu banyak hal yang harus diperbaharui ya dari awal, banyak diusahakan. Ada komitmen, ada harapan, ada bentar ini aku nggak pakai, dan ada komunikasi. Di sini sangat jelas kuat bahwa kalian tuh terkoneksi. Ada harapan untuk hubungan ini terjalin lagi komunikasi, ya. Tapi di sini akan ada sebuah kesepakatan. Artinya ini untuk masalah waktu, kalian akan terhubung kembali, ya, yang waktunya diatur oleh semesta. Ya, untuk memang ada waktunya untuk menyelesaikan masalah ini secara perlahan-lahan. Dia akan menyelesaikan dulu dari pihak dia, kamu akan menyelesaikan dulu dari pihak kamu. Lalu kalian akan bicara komunikasi tentang masalah yang ada di antara kalian, penyelesaiannya seperti apa. Tapi ini ada jalan penyelesaian sebenarnya. Dia akan mengajukan untuk hubungan lebih serius atau untuk yang dalam pernikahan, untuk tetap mempertahankan pernikahan kalian. Tapi ini memang butuh waktu. Ya, karena di sini begitu banyak hal yang harus dikerjakan dulu, harus banyak hal yang akan diomongin. Chemistry masih banyak hal yang harus didiskusikan dan diselesaikan. Komunikasi, begitu banyak hal yang harus didiskusikan, dikomunikasikan. Ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Jadi itu yang paling kuat. Jadi untuk kamu yang ngindarin dia dan nggak ngomong, itu nggak akan nyelesain masalah. Jadi memang nanti pada waktunya kamu akan siap untuk ngomong sama dia, dia akan siap untuk ngomong sama kamu. Tapi di sini ada cycle yang harus berakhir, harus ada perubahan, ya. Artinya kalau ini terus-terusan sudah terjadi lebih daripada sekali, ini saatnya untuk melakukan sebuah perubahan dengan cara berkomunikasi. Bukan masalah tentang menarik diri dan diem malah nggak ada komunikasi apa-apa. Kalau surat di sini, nasihat untuk kamu. Oke, itu nggak dipakai. Kalau kamu masih mau berjuang dan melihat hubungan ini masih ada kesempatan, hubungan ini masih bisa diperjuangin, masih ada chance di sana, walaupun kesannya tuh kayak kesempatannya tuh kecil banget sih Sora, ya. Tapi di sini memang ada hal yang harus dilewati, banyak hal yang harus diproses. Komunikasi harus tetap berjalan. Orang ini bisa nggak sih Sora terbuka sama untuk menerima komunikasi, diajak bicara? Bisa kok, bisa, ya, bisa. Dia masih bisa diajak ngomong. Orang ini juga masih bisa diarahin, ya, ibaratnya seperti itu, ya. Ada perubahan, transformasi. Jadi sabar, oke? Kalau kamu yang nanya, kapan Kak Sora? Sebenarnya ini gini loh. Periode waktu itu sangat relatif gitu loh, ya. Kapan kamu sudah siap untuk bicara sama dia, atau kapan dia sudah siap bicara sama kamu, ya. Sora bilang kapan, kamunya belum siap, gimana? Oke. Kita coba kira-kira aja lah ya, kapan siap untuk bicaranya. Tuh kan, divine timing. Jadi divine timing untuk tiap orang itu beda-beda, nggak bisa dipaksain, ya. Jadi tanya dirimu sendiri, kapan kamu siapnya. Lebih cepat dari yang kamu pikir. Yang terakhir, tahun depan. Ya, di antara ini. Dan misterinya itu harus kamu jawab sendiri. Oke? Dan teman-teman, sambil itu kita akan coba lihat alfabet dan zodiak yang mungkin keluar. Ada zodiak dia atau zodiak kamu. Sambil aku cek ini, teman-teman jangan lupa ya, yang kepingin personal reading, pingin beli kartu tarot, pingin belajar baca juga, yang kamu ngerasa terpanggil nih buat belajar, kamu bisa ke Instagram Sora @sora_tarot. Kamu bisa beli kalung bunga, bisa beli gelang kupu-kupu. Ini adalah produk Sora yang Sora keluarkan. Ini adalah isinya adalah batu rose quartz yang membantu proses healing. Dan ini untuk trauma-trauma berulang yang ini menarik energi cinta kasih.
Ya, kamu bisa menambahkan energi yang lebih positif ke dalam hati kamu dan perasaan kamu. Seorang nggak janjikan ini bukan pelet ya, jadi bukan berarti pasti akan dapat jodoh dan sebagainya, tapi lebih kepada untuk menarik energi kelemah lembutan di hati kamu, khususnya buat kamu yang merasa kayaknya cakra hati aku bermasalah. Ya, Gemini, Leo, Capricorn, Libra, Aquarius, Aries, Scorpio. Sebelum kita ke alfabetnya, Sora akan bacakan sedikit pesan kita hari ini. Apa? Ya, dari bukunya Sora. Apabila ada hati yang baik, ada berkah. Apabila ada komitmen, ada kekuatan. Jadi kalau hati kamu baik, pasti akan ada berkah yang datang. Berkah itu apa aja? Berkah cinta, berkah rezeki, berkah kesehatan, dan sebagainya ya. Pupuklah ladang berkah Anda sendiri, dan tuailah nasib baik Anda sendiri. Jadi nasib baik kamu, keberkahan kamu, itu kamu yang tuai sendiri. Kamu yang tabur, kamu yang kerjakan sendiri. Itu namanya hukum tabur tuai. Apabila penderitaan Anda berakhir, keberuntungan akan datang. Apabila timbunan berkah kebajikan Anda habis, kemalangan akan datang. Jadi untuk kamu yang merasa hidupnya mungkin kurang beruntung, kok bermasalah terus dan sebagainya, jangan bosan untuk membuat kebajikan. Kenapa? Karena kamu menabung kebaikan untuk membuat penderitaan kamu berakhir. Ya, tapi kalau kebajikan kamu sudah habis, hal-hal yang kurang baik akan datang dalam hidup kamu. Apalagi untuk kita semua yang mungkin Sora sendiri juga mungkin masih ada hutang kebaikan. Jadi masih banyak kemalangan yang harus dituai karena masih banyak berat sebelah gitu ya. Oke. Dan alih-alih mencari nasib baik dan panjang umur, carilah kedamaian. Yang nomor satu adalah sesuatu yang paling bikin kamu damai. Kalau bersama dengan orang ini kamu bisa merasakan kedamaian, silahkan dilanjutkan. Kalau nggak mungkin sudahan. Memiliki kedamaian berarti meningkatkan nasib baik dan panjang umur. Ya, jadi untuk kamu yang kepingin punya nasib baik, kepingin umurnya panjang, masih pingin bisa merasakan banyak kebahagiaan, silahkan untuk berpositif thinking dengan cara damai. Jadi kamu yang sering ibaratnya yang marah-marah terus, nanti kamu tuh nggak bisa damai. Sora pun suka marah kok, ya. Sora masih manusia biasa, itu normal. Tapi jangan terus-terusan, apalagi sampai dimaki-maki gitu ya, pakai kata-kata kasar di kolom komentar. Kemarin ada yang nyumpahin Sora mati. Kamu kalian tuh kenapa? Nyumpahin seseorang mati? Ya ampun. Betapa pelik sekali hati yang penuh dengan kekejaman sampai menyumpahkan seseorang yang tidak kamu kenal mati. Ada kok, Sora ada simpen juga. Katanya judulnya nggak bagus, judulnya jelek, readernya mati aja. Ya ampun, Sora kasihan banget. Hatinya sangat-sangat terluka sampai menginginkan orang lain mati. Apalagi orang itu tidak dikenal, orang itu nggak buat apa-apa, tapi kamu pingin sumpahin orang itu mati. Ingat ya, you play drama, you get karma. Ya, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Hati-hati dengan ucapan kamu. Ya, jangan sampai nanti malah jadi karma buruk untuk diri sendiri. Oke. MHNCYSTMFEFPAWOPS. Oke, di pause ya. 1, 2, 3. Pause. Oke. Sedangkan kamu nggak kenal Sora. Sora itu cuma tugasnya bacain. Tapi karena bacaannya kamu nggak suka, kamu sumpahin readernya mati. Ya. Buat kamu yang nyumpahin Sora mati, Sora cuma bisa bilang, Sora udah maafin kamu. Ya. Semoga kamu bisa dilembutin hatinya. Ya, kan artinya kamu banyak luka, banyak kecewa, sampai kamu menginginkan seseorang yang tidak berbuat salah untuk mati. Ya, kehidupan dan kematian adalah milik dari Tuhan, bukan milik dari manusia. Ya, jadi Sora cuma mau bilang kita semua itu nggak ada yang sempurna selama masih di bumi ini. Ya, Sora nggak tahu kepahitan apa yang harus kamu jalankan atau kamu lewati. Tapi begitu pahit hati kamu sampai kamu menginginkan seseorang mati. Sora nggak ngerti sih. Menurut Sora itu sudah seperti kamu itu sudah masuk ke, hati-hati dengan seperti itu, kamu sudah masuk ke dalam yang namanya kamu itu pra pembunuh. Kamu sudah jadi murderer setengah jalan. Ya, karena manusia itu
energinya berefek bukan cuma dari tindakan, dari perlakuan, dari perbuatan, dari perkataan, dan dari niatan hati. Jadi kalau kamu senang untuk dicap sebagai seorang pembunuh atau setengah jalan menuju pembunuh, silahkan lanjutkan. Tapi kalau memang kamu nggak pingin dicap sebagai pembunuh dengan hati yang kejam, silahkan mulai rubah pelan-pelan. Ya, buat kekurangannya Sora minta maaf. Terima kasih buat hari ini teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa main juga ke channel Sora di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.